Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 9. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Oke, ini pertemuan pertama setelah kalian melaksanakan PTS pada beberapa minggu kemarin. Nah, untuk hasil sudah dibagikan. Apapun yang kalian terima itu adalah hasil yang terbaik. Untuk yang sudah mendapat nilai yang bagus, kalian harus mensyukurinya dan lebih semangat lagi dalam belajar, dalam meningkatkan hasil atau nilai kalian. Sedangkan yang masih belum mendapatkan hasil maksimal, bagi yang belum mendapatkan hasil maksimal, itu juga sama, bisa menjadi semangat untuk kalian untuk bisa meningkatkan nilai kalian ke depannya atau pengetahuan kalian ke depannya. Oke, hari ini kita kembali masuk ke materi, yaitu kita memasuki ke bab 6 tentang instalasi listrik rumah tangga. Pengertian rangkaian instalasi listrik. Muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergeseran antara elektron dan proton. Ini kalau di pelajaran IPA mungkin juga dibahas lebih detail. Kemudian, instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian atau rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Nah, jadi instalasi listrik itu adalah instalasi atau pemasangan yang ada pada bangunan-bangunan, khususnya mungkin rumah tangga, kantor, dan lain-lain. Listrik disambungkan dari PLN, yang PLN itu mendapatkan listrik dari pembangkit listrik yang ada di seluruh Indonesia, baik itu pembangkit listrik tenaga air, uap, tenaga panas bumi, tenaga angin, dan lain-lain. Nah, dari PLN disalurkan ke rumah-rumah. Nah, setelah masuk ke rumah, itu nanti juga ada instalasinya yang menghantarkan listrik ke setiap tiap ruangan atau bagian yang ada di dalam rumah untuk digunakan pengguna atau pemilik rumah nantinya. Dihantarkan dengan konduktor, biasanya kabel yang berbahan dari kawat tembaga. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau arus balik dan sumber listrik DC atau arus searah. Pertama, arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Kemudian, tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Kemudian frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian daya listrik atau P. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Kemudian energi listrik atau W. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar setiap satuan waktu. Itu istilah-istilah dalam kelistrikan. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Pertama, meteran listrik. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Nah, biasanya kalau di dalam teknik-teknik kelistrikan, meteran listrik ini disebut dengan kWh meter yang dipasang dari pihak PLN untuk mengukur atau membatasi listrik yang kita gunakan. Kalau saat ini kebanyakan meteran listrik itu menggunakannya
pulsa ya, pulsa. Kalau dulu pulsa itu masih jarang. Bahkan yang tegangan mungkin masih rendah pun menggunakannya tidak pulsa, tapi ya yang non pulsa. Jadi setiap bulannya membayar ke PLN. Kalau sekarang kan kira-kira listriknya mau habis beli pulsa, seperti itu. Itu untuk meteran listrik. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Mengapa? Karena tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Jadi walaupun mungkin gedung yang dipasang listrik itu bertingkat-tingkat, lantai 2, lantai 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tetapi meteran listrik itu pada umumnya tetap berada di lantai 1 dan umumnya berada di depan rumah atau setidaknya di tempat yang dapat dijangkau. Ya, mengapa? Itu bertujuan untuk memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan. Jadi kalau ada apa-apa itu nanti PLN enak, nggak harus ke atas, nggak harus masuk ke dalam gedung, kemudian ke lantai 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dipasangnya di tempat yang terjangkau. 2. Pengaman listrik. Pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Itu untuk pengaman listrik. Pengaman listrik ada beberapa jenis. Yang pertama, pengaman listrik jenis lebur. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkan kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Yang kedua, pengaman listrik jenis thermal. Pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Nah, untuk membalikan posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Nah, ini adalah kotak sekring pengaman listrik. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu. Untuk yang lain, insya Allah akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.